Halo, perkenalkan nama saya Margarin Simone. Berikut ini adalah tugas video UAS TOEFL 2 saya. Jadi materi yang saya jelaskan hari ini itu adalah prosedur teks. Nah, untuk itu kita langsung saja ya. Halo, good morning everyone. Good morning, Miss. Morning, Baik. Miss. Nah, jadi baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, terlebih dahulu saya mau bertanya sama teman-teman semua, apakah kalian sudah siap untuk menerima mata pelajaran yang saya bawakan sekarang? Siap, Miss. Siap, Miss. Oke. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk langsung pada materi pembelajaran, Miss akan cek absensi dulu. Apakah semuanya sudah hadir? Hadir, Miss. Hadir semua. Oke, Miss mau tanya. Ada yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Dari teman-teman ada yang Tidak. tahu? Tidak. Belum, Oke. Miss. Jadi baik. Jadi yang kita pelajari hari ini itu tuh tentang prosedur teks. Nah, next. Nah, di sini tuh Miss akan jelaskan ya, definition of procedure. Procedure text is types of text in English that continues objective and steps to create or do something related to that. Nah, di sini itu dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggrisnya yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Nah, fungsinya itu teman-teman dari teks ini untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Nah, next. Nah, di sini itu ada prosedur teks. Nah, prosedur teks karakteristik. Nah, di sini ada ciri-ciri prosedur teks. Prosedur teks karakteristik. Number 1, using the simple present tense. Number 2, using imperative sentence which is a sentence form that is usually used to give commas. Number 3, using connective of sequence. Number 4, using numbering. Number 5, using action verb. Number 5, using adverb. Nah, di sini dia menjelaskan yang nomor 1 itu menggunakan simple present tense, yang using the simple present tense. Sedangkan yang kedua, using in imperative sentence which is a sentence form that is usually used give comments. Nah, dia menggunakan imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberi perintah. Nah, contohnya itu don't, mix, turn on, put into, slides, dan lain-lainnya. Nah, terus yang ketiga, using connective of sequence. Dia menggunakan connective of sequence, ya contohnya itu attempt, while, next. Terus yang keempat, using numbering. Menggunakan numbering itu contohnya first, second, third. Terus yang kelima, using adverb.
dia menggunakan action verb. Nah, contohnya itu turn, plung, fort, dan lainnya. Nah, terus yang terakhir yang terakhir itu menggunakan adverb. Adverb contohnya itu slowly, carefully, dan contoh lainnya. Next. Nah, di sini ada prosedur text. Nah, prosedur text has a generic structure that is different from another types of text, namely. Nah, jika kita menjelaskan dalam bahasa Indonesia prosedur teks yang mempunyai generic structure yang berbeda dengan jenis teks lainnya, yaitu yang pertama ada aim atau goal. Yang kedua ada ingredients atau materials. Yang ketiga ada steps atau methods. Nah, aim atau goal itu yaitu tujuannya ya. Tujuannya itu apa? Terletak pada judul teks atau yang kita gunakan yang menunjukkan pada tujuan dari teks tersebut. Nah, jadi di sini ada contohnya, ada how to make noodle. Terus yang kedua ada ingredients material. Nah, ingredients material itu bahan-bahan yang diperlukan. Nah, dia itu berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan proses. Contohnya itu ada the materials to make an omelette, egg, onion, vegetable, oil, salt, and pepper. Nah, yaitu bahan yang terbuat yang untuk membuat telur dadar adalah itu telur, bawang, minyak, garam, merica. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, step atau methods. Nah, langkah-langkahnya itu berisi cara atau metode atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuannya. Terus ada contoh prosedur teks. Nah, contoh prosedur teks ini tentang makanan atau pancake. Nah, di sini itu ada bahan-bahannya. Nah, contoh bahan-bahannya itu yang kita kumpulkan ya. Misalnya kalau kita membuat makanan pancake, yang ada di situ itu ada telur. Nah, telur itu berapa butir? Terus ada garam atau gula pasir itu berapa gram? Terus ada tepung terigu, baking powder. Nah, habis itu caranya. Selanjutnya kan ada cara pembuatannya. Nah, ini contoh dari teks, prosedur teks. Nah, ada caranya. Nah, habis contohnya ini itu dia merupakan salah satu contoh prosedur teks karena memberikan informasi atau mengenai cara yang membuat pancake. Selain itu mempunyai struktur atau ciri-ciri yang sesuai dengan generic structure dan ciri-ciri yang dimiliki oleh prosedur teks. Contoh keduanya itu ada contoh prosedur teks tentang cara membuat nasi goreng. Nah, di sini itu cara membuat nasi goreng yang enak. Yang disiapkan itu ada bahan-bahannya. Contohnya ada buah bawang bombay, telur, lada, piring nasi, ini alat-alatnya ya. Sendok, kacang. Nah, habis kita masuk pada cara memasaknya. Nah, caranya itu, contoh caranya, cara memasaknya itu, kita panaskan wajan. Nah, dengan api yang sedang. Terus kita tuangkan minyak ke wajannya. Ketika minyak sudah cukup panas atau pokoknya udah panas begitu, kita tuangkan bawang kacang atau wortelnya begitu. Nah, habis itu nasinya ini habis semua sudah tercampur rata. Jadi kita bisa langsung sajikan. Kita bisa langsung sajikan ya. Ya, jadi mungkin hanya itu saja. Pembelajaran hari ini mungkin sampai di sini saja. Jika ada yang mau bertanya, saya beri waktu dan kesempatan.
Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Miss. Sudah Mbak jelas. Reni, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Miss. Oke, jadi baik. Ibu kasih waktu kalian untuk membuat satu contoh dari prosedur teks. Itu tugas kalian ya. Baik, Miss. Ya, itu kalian cari contoh. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, Contoh dari prosedur teks. ya, Selamat Miss. mengerjakan. Ya. Baik, Miss. Hello, kelas. Ya, Ya, Miss. Miss. Apa ada yang bisa menjawab? Dari contoh teks, prosedur teks. Belum, Miss. Saya, Miss. Oke, baik. Silakan, Mbak Reni. Baik, Miss. Makasih. Nah, saya akan coba menjawab. Nah, di sini saya mengambil contoh, misalkan kalau kita bikin
eh, gelang. Nah, kalau misalkan kita bikin gelang, itu kita harus misalnya kalau kita mau bikin yang modelnya dari kayak emas gitu. Nah, terus kita nanti harus menyiapkan, terus harus mengetahui gimana modelnya yang akan kita bikin, dan kita akan menyiapkan alat-alat apa aja yang akan dibutuhkan dalam kita membuat gelang itu. Nah, seperti itu, Miss. Baik, terima kasih Mbak Reni. Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Kita persilakan. Ya, saya Miss. Oke, silakan Mbak Pita. Untuk contohnya membuat wedang jahe dengan goal atau Ya. tujuannya itu untuk menghangatkan badan di cuaca yang sedang dingin. Lalu ingredients-nya air, jahe, serai, gula merah. Lalu stepnya jahenya digeprek dulu, terus panaskan air, masukin jahe dan serainya, lalu masukin gula merah. Seperti itu, Miss. Baik Mbak Pita, terima kasih. Sudah cukup jelas. Ya. Jadi untuk hari ini kita tutup ya. Terima kasih untuk semuanya. Sekian untuk video pembelajaran hari ini. Teman-teman, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan atau sampaikan langsung saja kepada Miss ya. Dan juga pelajari ulang materi yang kita sudah pelajari hari ini agar bisa kalian juga paham atau kalian ingat, paham, pokoknya kalian mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Jadi Miss sudah pelajaran hari ini, semoga dapat kalian pahami dan berguna di kehidupan kalian. Sampai bertemu di jadwal selanjutnya. Good afternoon class, see you again. Selamat pagi, Miss. Yes.